Perspektif agama. Agama-agama punya pandangan sendiri. Tadi kan rasanya kita melampiaskan passion saja. Tapi ada beberapa perspektif agama terhadap passion. Yang pertama, ini dicontohkan dalam tradisi Islam dan juga Kristen ya. Yang paling disarankan oleh agama-agama ini kita mengendalikan passion. Bukan mematikan, tidak apa-apa kita punya passion, tapi harus dikendalikan. Karena kalau tidak, passion itu membawa kita pada dosa, pada pengingkaran pada Tuhan. Jadi ada perspektif pengendalian diri. Kemudian ada juga perspektif agama yang menganggap passion itu bisa jadi jalan menuju kebajikan atau jalan menuju pencerahan. Misalnya dalam Buddhisme. Dalam Buddhisme itu passion harus kita kendalikan. Kalau passion tidak terkendali pasti jadi sumber penderitaan. Kalau passion bisa kita kelola, dia akan bisa jadi sumber pencerahan. Nah, ini ternyata bisa juga passion jadi tergantung kita menggunakannya. Mau jadi sumber penderitaan atau sumber pencerahan. Kalau dalam sufisme, passion itu sumber kedekatan dengan Tuhan. Kalau passion kita adalah Tuhan, adalah Allah. Jadi kalau ditanya passionmu apa? Allah, Pak. Ya, keren ya. Jadi yang membuat aku antusias, bersemangat, rela kehilangan waktu, rela kehilangan biaya, tidak menuntut apapun selain kegembiraan bisa bersama Allah saja. Oh, kalau passionmu isinya Allah, maka passion itu jadi jalan kedekatan kita kepada Allah. Pak, bisa enggak Pak saya ngambil yang itu saja? Bisa, kalau kalian serius. Seperti saya bilang tadi, ini bisa dihidupkan kok. Bisa diatur, bisa diarahkan. Tapi sebelumnya passion saya jelek-jelek Pak. Ya sudah disisihkan saja, dilatih untuk lahirnya passion yang baru. Dengan banyak jalan tadi yang sudah disebut. Seperti apa lahirnya sebuah passion. Baik, ini mungkin materi terakhir ya. Cara mengontrol passion biar tidak blunder tadi. Biar tidak kemudian jadi negatif. Yang pertama, harus tetap tahu batas. Saya tahu passion itu menyenangkan kalian, tapi kalian tetap harus tahu kapan waktunya berhenti. Harus tahu seimbangnya hidup seperti apa. Ini kalau kalian lupa batas, selesai. Kebahagiaanmu hilang, duniamu pasti kacau. Itu cara mengendalikan passion. Yang kedua, kendalikan juga ekspektasi. Jangan berlebihan, meskipun itu kegemaranmu, targetnya harus tetap realistis. Mentang-mentang kegemarannya membaca terus kamu target sehari saya harus tamat 3 buku. Jangan. Nanti kamu stres sendiri loh, terbebani loh. Tetapkan yang realistis saja. Kayak tadi kamu tiba-tiba target, Pak, saya ingin passion saya Allah saja Pak. Oke, kamu mau melakukan apa? Sejak besok saya mau puasa Senin, Kamis, terus. Kemudian sholat malam terus. Kemungkinan tidak jalan sudah. Targetmu berlebihan, tidak realistis. Wong kamu kadang sholat 5 waktu ada yang bolong aja kok. Target yang tinggi-tinggi. Tetapkan batas rasional saja, yang realistis sajalah. Untuk menghindari kekecewaanmu. Kemudian jangan perfeksionis. Kita itu selalu ada kurangnya.
Perfeksionis itu sumber kegalauanmu nanti. Akui saja bahwa saya masih kurang ini, kurang itu. Passion saya di sini sih, tapi saya ada keterbatasan ini itu. Kemudian untuk mengontrol passion, atur waktumu dengan baik. Nggak ngelarang kok kalau kamu punya passion dengan game misalnya, tapi ya diatur waktunya, dibuat jadwal. Berapa jam mainnya? Kemudian bikin prioritas-prioritas. Jadi jangan semua diposisikan sama. Pasti dalam hidup kita itu ada yang lebih utama, ada yang biasa-biasa, ada yang kalau bisa jangan dilakukan dan sebagainya. Itu prioritas. Akan lebih sehat untuk menata passion kita. Kemudian perhatikan emosi. Selalu mari kita hindari emosi yang negatif. Sombong, merasa besar, atau merasa terlalu kecil, minder, dan lain sebagainya. Ayo stay, kita jaga emosi kita tetap positif. Sekaligus kita membuka diri menerima kalau gagal ya biasa saja, orang itu gagal. Bangkit lagi, berjuang lagi, gitu saja. Jadi mari latihan untuk hidup lebih stabil. Ini kalau mengelola emosi ini nanti kembali ke pelajarannya tokoh-tokoh stoik yang dulu pernah kita bahas. Kemudian ambil waktu untuk berhenti sebentar, dievaluasi. Kadang-kadang passion kita itu karena passion terus kita jalani terus seperti itu terus. Siapa tahu situasinya sudah berubah. Siapa tahu kemarin kita keliru. Maka ayo ngambil waktu mungkin untuk istirahat plus refleksi. Karena tanpa ada evaluasi dan refleksi kita tidak tahu grafiknya itu naik apa turun. Kita tidak tahu kita sudah benar atau ada yang meleset. Terus, ngontrol passion lagi, mari kita hindari ketergantungan berlebihan pada satu passion. Kita tidak tahu yang terjadi besok itu apa. Kalau hobi kita hanya satu dan satu-satunya itu, kalau tiba-tiba dunia ganti berubah gimana? Pak, pokoknya passion saya gadget titik. Tidak mungkin saya bisa hidup tanpa gadget. Loh kalau besok tiba-tiba dunianya kena megatrust. Terus listrik mati, sinyal mati, gimana kalian bisa hidup kalau kebisaanmu hanya itu yang kamu sukai? Maka penting kalian, kalau bahasa di situ, diversifikasi minat. Coba explore lagi, mungkin ada banyak hal lain yang menarik yang kamu belum tahu. Jangan dikira asik itu hanya gadget saja. Jangan dikira nyaman itu hanya yang kamu rasakan selama ini. Banyak kok hal nyaman yang lain, banyak hal asik yang lain. Coba kamu explore. Biar kamu tidak terikat di situ saja, tidak stuck di situ saja. Kemudian tentu saja terbuka terhadap kritik dan masukan. Seperti saya bilang tadi, kita tidak sempurna. Selalu ada yang kurang, selalu ada yang meleset. Bahkan banyak hal yang kita tidak sadar ternyata itu keliru, tidak pas. Masukan dari orang lain jadi penting. Carilah feedback, tapi feedback yang konstruktif. Jadi mari kita jadi orang yang terbuka. Karena kalau kita tidak terbuka, kita tidak bisa tambah baik, tambah baik, tambah baik. Itu kan yang kita idealkan dalam hidup. Jadi inilah cara mengontrol passion. Karena kebanyakan kita biasanya kalau sudah passion, sudah tidak bisa dikontrol. Kita ingin enak terus, kita ingin nyaman terus sesuai passion kita. Padahal segala sesuatu yang berlebihan tidak terkontrol itu bisa membahayakan diri kita. Mungkin secara mental, mungkin secara psikologis, bisa juga secara spiritual.
Makanya penting segala sesuatu terkontrol. Ya jangan dimatikan karena itu manusia dan manusiawi, tapi juga jangan dibiarkan berlebihan. Baik, terakhir ini pesan untuk teman-teman ngaji filsafat ini dari Anthony G. D'Angelo. Develop a passion for learning. If you do, you will never cease to grow. Jadi, kembangkanlah passion untuk belajar. Jadi senang belajar. Seperti Einstein tadi. Passion saya adalah ingin tahu. Ya, kalian coba, passionmu adalah belajar. If you do, kalau kalian melakukan ini, maka kalian tidak akan berhenti tumbuh. Kalian akan terus berkembang, tambah baik, tambah besar, tambah luar biasa. Jadi belajar semoga tidak hanya beban, tidak hanya kewajiban, tidak sekedar kebutuhan hidup, tapi juga passionmu. Kalau belajar itu passionmu, maka hidupmu akan tambah berkembang, tambah baik, tambah baik. Karena kuncinya pertumbuhan tentu saja adalah ilmu. Kunci perkembanganmu ya meningkatnya kualitas dirimu, yang itu diawali dari ilmu. Ilmu itu kita peroleh tentu saja melalui belajar. Kalau learning sudah jadi passion, belajar itu akan jadi aktivitas yang menyenangkan, apapun situasinya.